Oke teman-teman, kembali lagi ke video saya. Kali ini saya akan berbagi cara bongkar pasang CVT ya, cara servis CVT nanti gimana cara bongkar pasangnya. Dan biasanya matic itu cuma di CVT ini ya, jadi kalau di CVT ini kotor itu biasanya tarikannya gredek, biasanya tarikan awalnya itu gredek atau selip bisa juga kalau misalnya ada kebocoran oli di dalamnya. Jadi kalau matic itu kan koplingnya kopling kering, jadi kita harus sering-sering bersihin. Jadi misalnya setiap mau servis ya, itu paling penting CVT nya di bagian CVT ini harus dibersihin. Jadi di kampas koplingnya biasanya dia kotor, atau di mangkoknya itu banyak debu. Jadi penyebab motor gredek di matic itu di bagian kampas gandanya. Jadi yang bermasalah di kampas gandanya itu kotor, biasanya kita harus bongkar, harus bersihin ulang lagi, seperti itu ya. Jadi kali ini kita akan mempraktekkan cara bongkar pasang CVT. Nah ini ya komponen dalam CVT tuh, ini berdebu, kotor. Makanya tadi yang saya bilang kita harus sering-sering bersihin di bagian komponen CVT ini ya. Jadi kita juga nanti bisa periksa yang lainnya. Nih kotor seperti ini. Nah ini V-belnya. Jadi V-belnya kita bisa cek. Kalau seandainya dia berdebu, dia kotor, dan kita jarang bersihin, biasanya usianya nggak awet lama seperti itu, karena kinerjanya di V-belnya sendiri itu terganggu, terhambat oleh kotoran-kotoran itu. Jadi yang harusnya usia V-bel itu 24.000 ya, 24.000 km. Tapi kalau kita jarang bongkar dan jarang kita bersihin di bagian CVT ini, nah, biasanya V-belnya pun dan rollernya itu nggak awet lama gitu. Bisa jadi kurang dari 24.000 itu sudah V-belnya sudah pada retak, rollernya sudah pada peyang-peyang, jadi otomatis kurang nyaman kendaraan gitu. Makanya sebenarnya kalau kita jarang bersihin pun, kalau di dalam ini kotor, itu pasti juga nggak nyaman kita makainya. Ini kita bongkar ya. Ini universal welder yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman kalau ada pipa atau apa ya, biar buat nyangga, jadi enak pegangannya. Jadi teman-teman nggak usah pegangin lagi, coba buat nahan. Dan sama kunci ini, kunci 19 ya, kalau mau untuk motor-motor Honda dia pakainya kunci 19 ring yang belakang. Kalau yang depannya pakai kunci 22. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini kotor nih, debu semua nih, debu.
Nah ini yang menyebabkan tarikan awalnya ngeredek. Ini penyebabnya karena sudah kotor. Karena kenapa dia gampang berdebu ya, itu tadi yang saya bilang, koplingnya dia itu kopling matic, kopling kering. Jadi kalau menyebabkan debu ini, nah ini menyebabkan slip. Jadi otomatis pas waktu ditarik awal, si kampas koplingnya itu nggak bisa langsung mencekram si mangkokannya ini. Jadi dia ada slipnya, ada lossnya. Itu yang menyebabkan jadi geredek ya. Oke, nanti kita bersihin. Ini yang penyebabnya ya. Ini debunya kotor banget. Jadi simpel, kalau teman-teman tinggal ini cari, kalau ada kompresor ya bisa disemprot pakai kompresor, dibersihin. Tapi kalau teman-teman nggak punya kompresor ya bisa dilap, dibongkar semua, dilap. Nah, itu untuk perawatan CVT. Jadi kalau untuk perawatan komponen CVT ya itu tadi, kita harus sering-sering bersihin. Jadi kalau nggak kita sering-sering rawat, nggak kita sering bersihin ya, nanti efeknya si panbelnya nggak awet lama. Yang harusnya dia 24.000 baru diganti, tapi nggak nyampe 24.000 dia sudah minta ganti kayak gitu. Ini kotor semua ya, debu semua di dalam. Oke, sekarang kita buka yang bagian depan. Ya, kalau bagian depan teman-teman harus punya kunci dua-dua. Kalau ada kunci ring dua-dua ya boleh, kalau enggak ya pakai sok. Itu sama, masih pakai universal holder untuk penahannya. Ya seperti ini ya. Ya, jadi kalau untuk motor Honda, kalau yang depannya pakai dua-dua ya. Ini pakai kunci dua-dua sok, dua-dua ring boleh. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek, tinggal dilipat ke dalam. Ini biasanya kelihatan kalau dia sudah jelek, dia retak-retak. Ini masih bagus ya, masih aman, cuman kan dia kotor, jadi harus kita bersihin. Kita cek di rollernya. Ini ya kotor, ini juga kotor nih, berdebu, banyak debunya. Teman-teman bisa lihat banyak debunya. Jadi ini yang kalau kadang-kadang kita nggak mau dibersihin. Jadi kalau mau servis untuk perawatan ya ini harus dibersihin semua, harus dibongkar. Jadi kalau pengen motornya awet, terus tarikannya juga enak ya, kita harus bersihin, kita harus bongkar, harus bersihin ini. Oke ya, kita bersihin dulu ya. Nah ini nanti kampasnya juga jangan lupa, ini kampasnya kan pada hitam, jadi nanti teman-teman siapin amplas, nanti dibersihin, diamplas sedikit aja. Jadi dibersihin ini yang hitam-hitam ini, kotoran ini nih, ini kayak debunya, jadi debu bekas kampas terkikis, jadi dia nempel ke sini. Jadi kita harus wajib bersihin, pakai amplas, nanti kita bersihin. Ini pakai amplas seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Ya siap. Ya.
ini ya, fibelnya bisa kita bersihin pakai sabun ya, sabun pakai deterjen. Jadi kita cuci pakai air, pakai deterjen atau sabun colek lah, atau pokoknya sabun nggak apa-apa. Jadi biar fungsinya buat apa ya, untuk bersihin debu satu, yang keduanya jika ada grease atau oli yang nempel di fibel itu dia bisa bersih. Jadi fibelnya juga benar-benar bersih dan keset. Jadi kalau seandainya nanti sudah dipasang, pasti tarikannya akan enak gitu. Jadi nggak ada loss, nggak ada selip di fibelnya sendiri. Jadi teman-teman bisa lakuin itu, bisa dibersihin pakai sabun ya. Jadi khusus untuk fibelnya aja. Jadi biar kotoran entah itu dari oli atau dari grease atau dari debu itu bisa hilang ya. Nih bersih ya. Oke, ini ya udah bersih. Jadi kalau bersihin ya semua semprot. Kalaupun ada mau bersihin pakai bensin boleh dibersihin, tapi dilap yang bersih sampai kering supaya nanti nggak terjadi selip. Ini rollernya juga sama. Jadi kita bersihin, sekarang kita pasang ya. Semua udah bersih, ini juga udah bersih. Oke ya. Jadi untuk perawatannya semua seperti itu. Jadi teman-teman tinggal bongkar, pasang lagi, tinggal dibersihin. Makanya kalau nggak pernah, jarang dibongkar, jarang dibersihin, biasanya roller cepet kena, cepet rusak. Panbelnya juga cepet retak-retak dia. Jadi harusnya usianya 24.000, nggak nyampe 24.000 sudah minta ganti. Ya, jadi balik lagi ke teman-teman semua. Jadi kalau mau bongkar sendiri di rumah pun bisa, yang penting alat-alatnya ada. Kalau nggak ada ya minimal teman-teman tahulah kalau misalnya tarikan awalnya gerdek, nah itu apanya yang masalah ya. Masalahnya di sini tadi kan kotor semua tadi yang masuk kepingnya. Oke ya, kita pasang ya. Oke ya, udah enak. Jadi tinggal dibersihin teman-teman, supaya udah tarikannya pasti akan enak lagi dan dijamin mantap lagi lah. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain.